Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menuju pagi. Mohon memperkenalkan diri dulu ya saya. Kenalin, nama saya adalah Muhammad Fajar Firmansyah dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma. Alasan saya membuat video ini guna untuk menambahkan nilai dari mata kuliah teori ekonomi. Mungkin sebagian teman-teman pada tahu ya mata kuliah teori ekonomi itu apa. Apalagi yang jurusan manajemen pasti tahu banget lah. Pokoknya yang berhubungan dengan ekonomi pasti tahu teori ekonomi itu apa. Sebelum lanjut video ini, di sini saya ingin menjelaskan, pasti kalian di sini di 2020 ini baik banget yang melakukan bisnis gitu kan ya. Bisnis. Namanya juga bisnis, pasti kalian pengen mendapat keuntungan yang maksimal kan. Nah, makanya ini salah satu alasan saya membuat video ini juga ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana cara kita melakukan bisnis agar menghasilkan keuntungan yang maksimal gitu. Kan pastinya enak. Dan itu sangat penting juga untuk kedepannya. Apalagi di 2020 ini e-commerce itu banyak merajai kehidupan kita kan ya. Contohnya banyak lah, nggak usah disebutin. Oke, sebelum berlanjut, di sini saya akan menampilkan animasi slide-nya. Oke, let's go. Ya, jadi ini merupakan hasil slide dari bisnis dalam mencapai maksimal laba. Oke, tolong diperhatiin sebentar ya. Nah, dalam melakukan bisnis, biasanya menyusun strategi itu merupakan hal yang harus dipikirin sejak awal. Ini jadi strategi bisnis juga merupakan tindakan yang dirancang untuk membangun keunggulan dalam melakukan persaingan bisnis. Dengan adanya strategi bisnis, kita sebagai pebisnis mampu menentukan arah bisnis kita sendiri. Kan banyak tuh, kita bisa menentukan arahnya. Mau bisnis makanan, sepatu, underdeal, dan lain-lain, itu kan baik banget ya. Oke, next slide kedua. Nah, jadi ini tuh beberapa strategi bisnis yang bisa membantu kalian gitu ya dalam upaya melakukan sebuah bisnis. Oke. Nah, yang pertama itu kita harus memperhatikan kualitas. Jadi kan sekarang ini ada banyak banget kan bisnis yang bermunculan gitu ya, dengan berbagai macam produk. Nah, namun kita sebagai pembisnis juga nih harus memperhatikan kualitas produk dari yang kita jual gitu. Mulai dari kemasan, kualitas rasa kalau kita bisnisnya makanan, terus kualitas isi produk dalam produknya tuh, kualitas bahan baku hingga layanan terbaik. Contoh kayak kualitas rasa, nggak mungkin kan kita ngejual makanan yang gurih, dalamnya makanan yang manis. Atau isi produk gitu, di dus kita ngejual di gambarnya itu ada sendal, dalamnya sepatu, ya nggak mungkin juga kan. Terus bahan baku, nggak mungkin juga baju kita buat bahan bakunya dari keramik, itu kan nggak mungkin. Hingga kualitas layanan terbaik, bagaimana cara kita melayani konsumen gitu yang membeli produk kita dengan baik, itu kayak gimana caranya, itu pokoknya harus diperhatiin banget. Terus yang ini, kenali berbagai target pasar. Jadi sebelum menjual sebuah produk secara profesional, kalian ya sebagai pembisnis harus menjadi konsumen terlebih dahulu dengan menjadi tester gitu. Kayak produk kita pakai terlebih dahulu, ini nyaman apa enggak. Misal sepatu, kita gunakan terlebih dahulu tuh, menurut kita nyaman ya kita jual kepada konsumen. Mungkin jika kalian kurang puas, bisa menyuruh saudara atau orang tua kalian untuk mengetes produk jadi kalian gitu, nyaman apa enggak dipakai, layak dijual apa enggak. Maka kalian bisa tahu tuh target pasar kalian siapa. Target pasar kalian kalau sepatu kan contohnya bisa ke model pemain bola, pemain futsal kalau kalian jual sepatunya sport gitu. Kalau kasual ya mungkin ke model. Oke, selanjutnya itu kreativitas dan inovasi. Ini juga merupakan modal yang penting dalam bisnis. Oleh karena itu, setiap pebisnis harus membekali ilmu pengetahuan sebagai inspirasi. Biasanya ide kreatif dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan inovasi produk tersebut. Jadi kita juga harus butuh kreativitas supaya produk yang kita jual ini menarik gitu kan. Hasil dari kreativitas kita menarik, dan karena kreativitas kita jadi konsumen banyak yang tertarik oleh produk kita. Selanjutnya promosi efektif nih ya. Promosi ini penting banget.
Melakukan promosi kepada konsumen merupakan strategi yang wajib dilakukan oleh pebisnis. Saat ini melakukan promosi sangatlah mudah, karena kan sekarang itu, apalagi udah zaman modern, udah maju ya. Banyak banget kan media sosial gitu yang bisa kita pergunakan untuk menjual suatu barang kita. Contohnya kayak Facebook, Instagram, bahkan di YouTube juga bisa jualan sekarang. Itu sangat mudah banget, apalagi konsumen di zaman sekarang juga kan tentu sudah bisa menggunakan media sosial karena zaman sudah maju. Jadi kita mempromosikan itu tidak harus dengan cara yang apa ya, dengan cara yang lalu itu, dengan cara yang lawas, kayak mempromosin ke rumah-rumah itu udah, ke rumah-rumah orang itu udah nggak, udah kurang efektif sekarang. Nah, yang ini merupakan pemanfaatan teknologi untuk bisnis. Jadi kayak pemanfaatan teknologi untuk bisnis bisa memotong biaya produksi yang dibutuhkan. Contohnya, jika sebuah pekerjaan dapat dikerjakan dengan mesin atau robot, maka biaya operasional karyawan juga bisa ditekan, bisa dibatasi gitu ya. Karena kita sudah kebantu sama mesin dan robot. Mesin lah, karena sekarang sebagian besar itu mesin, kebanyakan orang yang melakukan bisnis. Apalagi kalau bisnisnya digital tuh, enak, bisa dijalani secara otomatis. Ya mungkin kalau kalian punya mesin pembuat sepatu ya cukup karyawan hitung jari juga bisa, karena dia hanya mengecek, oh ini misalkan solnya udah ketat, solnya udah jadi, udah keras, udah ngebentuk sepatunya. Itu enak banget. Jadi karyawan juga nggak harus capek-capek mengolah-ngolah lagi produknya. Jadi karyawan itu lebih ke mengontrol mengontrol teknologi tersebut dari mesin pembuat sepatu tersebut. Nah, yang terakhir itu ada manajemen bisnis. Manajemen bisnis juga merupakan hal yang penting banget nih. Ini penting-penting banget bagi kalian para calon pembisnis sukses. Karena hal yang berkaitan dengan manajemen itu adalah keuangan kan. Jadi kita harus memanage keuangan kita sendiri. Karena keuangan itu merupakan nyawa setiap bisnis. Nah, maka kita harus bisa menghitung pengeluaran, pemasukan dari bisnis kita agar balance gitu. Kita harus mencatatnya dalam akuntansi supaya kita bisa tahu, oh pengeluaran kita bulan ini segitu. Jadi kita harus mendapat keuntungan yang lebih besar dari pengeluaran kita di bulan yang kemarin, di bulan selanjutnya gitu. Kita harus sudah memplanning itu. Nah, mungkin itu salah satu strategi bisnis supaya bisnis kalian bisa mencapai keuntungan maksimal. Tentu hal ini sangat membantu bagi kalian sebagai produser yang ingin membuka suatu bisnis. Semoga bisa membantu bagi kalian ya. Semoga ini penjelasan saya ini bisa membantu. Jadi supaya kalian bisa membantu yang ingin membuka suatu bisnis gitu ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam kata atau perbuatan saya yang kurang bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.